Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Melia Andi Nisnawati, NRP 50172310717 dari kelas ADDP. Di sini saya akan menjelaskan untuk pemrosesan dan analisis dari MD Denoising Data SP dan Data MT. Berikut merupakan pemrosesan yang akan saya lakukan. Nah, ini untuk tugas bagian satu untuk MD untuk data SP. Di sini saya akan mengetik terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan menjelaskan untuk tiap bagiannya.
WNFF return. With method triple midfield sinyal kernel size sama dengan kernel kernel size minus kurung kernel size benar nol dari ini terus elit method yang size ini ini lagi kemudian berarti ini moving average sorry moving average ini 10 sinyal turn and pay convolve sinyal X ini. Oke, jadi di sini eh, sudah selesai untuk bagian ini, yaitu yang pertama ini ada div calculate ini untuk menghitung nilai sinyal SNR-nya dalam satuan dB. Lalu di sini untuk calculate reference-nya untuk menghitung sinyal SNR dari sinyal hasil yang dibandingkan dari sinyal hasil denoising dibandingkan dengan sinyal asli sebagai referensi. Nah, kemudian ini untuk eh, apply smoothing ini untuk metode smoothing pada sinyal median filter dan moving average-nya. Lalu di sini ada elf median ini untuk melakukan smoothing
di panjang jendela dan orde. Lalu di sini ada moving average untuk smoothing metode moving average. Kemudian setelah itu masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini saya ketik lagi, kemudian nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Oh, salah tulis, maaf, maaf. Resultnya ini harusnya NP uh, zeros like IMF S. Terus ini kotakannya ini 0. Lalu ada kurung lagi di sini. Nah, lalu untuk fraksi ini salah juga. Yang harusnya ini tuh for I in and tolerate. Nanti kalau misalnya salah, bisa dibenarkan. Karena tadi juga sudah coba-coba. Oh, result tuh harusnya IMF. Ini dong. Wait. Um, result. Dan result. Bisa uh, ini. Lalu di sini saya sudah melakukan beberapa pengolahan juga, beberapa processing. Di sini bisa dilanjutkan saja agar durasinya tidak terlalu lama. Dari wait combine. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang dari mulai ini def weight. Nah, di sini dari sini def weight ini digunakan eh, untuk menggabungkan IMF dengan bobot tertentu untuk menghasilkan sinyal yang ditentukan. Nah, untuk yang bawahnya ini analisis IMF frekuensi ini untuk menentukan frekuensi dominan IMF menggunakan spektrum daya hasil PFFT. Kemudian di sini ada plot ini untuk menampilkan grafik sinyal
menampilkan grafik sinyal dengan format standar. Lalu ini untuk load datanya berasal dari data SP yang ada di laptop. Kemudian eh, selanjutnya ini ada untuk yang try ini. Try ini digunakan untuk add try to t data ini fs sama dengan satu. Ini untuk mengambil data waktu dan sinyal serta menghitung frekuensi sampling jika memungkinkan. Lalu di sini ada EMD decomposition untuk melakukan dekomposisi MD pada sinyal dan menghitung jumlah IMF yang dihasilkan. Lalu untuk hitung SNR asli ini untuk menghitung nilai awal SNR. Lalu ada plot sinyal untuk menampilkan grafik sinyal SP yang asli dengan keterangan SNR yang belum difiltering. Lalu untuk plot semua IMF ini untuk menampilkan semua IMF yang dikomposisikan dari MD secara terpisah dalam bentuk grafik. Nah, dari situ kemudian didapat ada eh, ini untuk hitung stats, ini untuk menghitung energi, frekuensi dominan, variasi, dan standar deviasi dari setiap IMF dan menyimpannya. Nah, ini untuk menyimpan. Kemudian di bawahnya ini untuk analisis strategisnya. Lalu yang pertama ini, strategis pertama ini untuk menghilangkan IMF pertama. Asumsinya IMF pertama itu merupakan noise dan menjadikan gabungan sisanya sebagai nilai dasar. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini, untuk menentukan metode-metode lainnya, lalu di sini ada strategi dua. Strategi dua ini digunakan untuk menggabungkan IMF dengan bobot berdasarkan frekuensi dominan, lalu dilakukan smoothing dan hitung SNR-nya. Lalu setelah dilakukan itu, eh, melakukan smoothing dengan sinyal yang berbobot dengan filter. Lalu di sini pada IMF 2 ini terdapat juga untuk kombinasi penghilangan IMF awal dan parameter smoothing secara progresif juga. Nah, kemudian untuk yang ketiga, IMF strategi yang ketiga ini digunakan menguji berbagai kombinasi untuk penghilangan IMF awal dan parameter smoothing secara progresif. Dan untuk yang strategi keempat ini, untuk melakukan dua tahap smoothing median dilanjutkan dengan meningkatkan hasil denoising-nya. Lalu dipilih yang mana yang benar dan kemudian akan dilakukan plot hasilnya. Dan di sini adalah script untuk plot hasil dari bagian-bagian tadi. Kemudian bisa di-run. Ya. Nah, untuk ini merupakan hasil dari eh, EMD nilai EMD dari data SP seperti ini. Kemudian nanti akan saya jelaskan di PPT. Nah, sekarang lanjut untuk tugas yang kedua untuk MD data magnetolurik. Nah, hampir sama seperti yang sebelumnya tadi untuk datanya juga, untuk penjelasan dari masing-masing skripnya. Di sini bisa eh, langsung saja di sini. Nah, nah, untuk yang pertama ini seperti biasa untuk mengimport library-nya. Setelah setelah mengimport library-nya di sini terdapat calculate SNR untuk menghitung rasio sinyal terhadap noise dalam satuan dB dan cocok digunakan untuk mengukur hasil denoising-nya. Lalu di sini ada calculate-nya ini juga SNR yang dihitung dengan referensi sinyal asli noise sama dengan selisih antara sinyal asli dan hasil denoising.
Lalu di sini analyze ini untuk menentukan frekuensi dominan dari EMF dengan menggunakan FFT, frekuensi tertinggi yang dominan digunakan untuk klasifikasi komponen. Lalu ini untuk plot sinyalnya, visualisasi warna, label, dan sebagainya dalam EMF dan sinyal asli. Kemudian sama seperti seperti yang sebelumnya, di sini ada load data untuk membaca data dari yang sudah disimpan di laptop untuk data MT-nya, magnetologinya. Nah, kemudian setelah itu untuk menyimpan waktu, nah di sini digunakan ini ada T sama dengan ini itu merupakan menyimpan kolom waktu ke T dengan sinyal magnetik tadi. Nah, kemudian di sini ada eh, sampling frekuensi untuk menghitung frekuensi sampling berdasarkan selisih antar data. Kemudian ada info durasinya, lalu ada AMD decomposition. Nah, AMD decomposition ini digunakan untuk melakukan dekomposisi sinyal menjadi beberapa IMF. Lalu untuk kemudian ini untuk menghitung SNR-nya. Nah, lalu di sini untuk dilakukan plot IMF dari 1 sampai 6. Kemudian di sini ada hitung karakteristik untuk menghitung dan menyimpan karakteristik EMF dan seperti energi, warna, dan variasinya. Nah, kemudian di sini seperti yang tadi ada beberapa strategi. Di sini ada strategi 1, 2, dan strategi 3 sampai strategi 5. Nah, di sini digunakan strategi 1 sampai 2 ini digunakan untuk mencoba strategi yang mengabaikan IMF pertama dan 2 atau 3 IMF pertama. Untuk yang strategi tiganya ini digunakan untuk menentukan IMF yang mengandung noise berdasarkan nilai energi dan frekuensi dominan. Lalu untuk yang eh, IMF keempat ini juga sama, fungsinya masih sama. Untuk IMF kelima juga sama. Lalu di sini bisa digunakan untuk memilih strategi terbaik. Jadi dari IMF tersebut yang terbaik yang mana untuk menghasilkan sinyal aslinya. Nah, kemudian di sini bisa dilakukan plot di sini untuk mengambilkan plot di outputnya. Kemudian bisa di run. Nah, pada saat dilakukan run terdapat hasil seperti ini yang akan saya jelaskan di PPT-nya. Jadi kita kembali ke PPT. Maaf, jadi kita kembali ke PPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan dari PPT-nya. Nah, untuk tugas pertama, denoising data SP. Nah, di sini denoising data SP ini didapatkan sinyal asli. Sinyal noisy SP menunjukkan osilasi dengan amplitudo negatif 30 hingga 30 mV ditandai dengan fluktuasi bervariasi sepanjang 0 sampai 400 detik dengan SNR 3,75 dB dan noise mendominasi dengan rasio daya sekitar 2,37 menunjukkan sifat non-stasioner dengan estimasi sampling frekuensi 1 Hz. Jadi ini merupakan sinyal aslinya. Kemudian dari sinyal asli tersebut di yang data pertama ini dipecah menjadi 4 IMF. Nah, ini merupakan penjelasan untuk IMF satunya. Nah, pada IMF 1 ini menunjukkan osilasi cepat dengan amplitudo berkisar -20 hingga 20 mV sepanjang rentang waktu 0 sampai 400 detik. Nah, ditandai dengan fluktuasi tajam seperti ini dan tidak teratur mencerminkan komponen frekuensi tinggi memungkinkan di atas 5 Hz. Pola ini menampilkan puncak-puncak signifikan di berbagai segmen sekitar 1150 sampai 250 detik dan 300 sampai 350 detik. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu untuk IMF2 ini menampilkan osilasinya tuh lebih lambat dengan amplitudo -15 hingga 15 mV menunjukkan pola yang lebih teratur dan stabil. Eh, Variasi dari amplitudo yang lebih besar terlihat pada di segmen 200 hingga 300 detik, mengindikasikan adanya fitur sinyal utama yang mulai terisolasi. Nah, kemudian untuk IMF ketiga ini menunjukkan osilasi amplitudo yang berkisar antara minus negatif minus
minus 0,5 hingga 0,5 MV. Dan dalam rentang waktu 0 sampai 400 detik ditandai oleh pola gelombang yang lambat dan teratur seperti ini. Puncak-puncak yang signifikan sekitar 150 hingga 250 detik dan 300 sampai 350 detik. Nah, pada pola ini mencerminkan komponen sinyal yang semakin murni dengan dilihat dengan variasi amplitude yang terkontrol dan memungkinkan tren jangka menengah terisolasi dari noise lebih tinggi yang ditangkap oleh IMF sebelumnya. Nah, lalu untuk yang IMF 4 ini menunjukkan osilasi yang sangat lambat seperti ini eh, dengan amplitudo negatif 0,7 hingga 0 MV, menunjukkan pola yang hampir mendekati tren panjang sepanjang 0 hingga 0 sampai 400 detik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa dilihat untuk ini sangat lambat untuk trennya. Kemudian, setelah didapatkan IMF tersebut, didapatkan denoising sinyal. Nah, pada denoising sinyal ini, amplitudenya berkisar negatif 20 hingga 110 MV sepanjang 0 sampai 400 detik. Nah, ini bisa dilihat dari sini, amplitudenya berkisar seperti itu, 0,20 dengan osilasi lebih halus. Pasca denoising meningkatkan SNR dari 3,75 menjadi 1,36. Proses denoising ini menghilangkan noise frekuensi tinggi seperti IMF 1 dan rekonstruksi dari IMF yang tersisa menghasilkan pola teratur dan dengan variasi yang terkendali di 150 hingga 300 detik. Nah, di sini untuk rekonstruksinya, di sini untuk yang warna putih keabu-abuan ini merupakan noise original yang dihilangkan, lalu untuk yang warna merah ini merupakan hasil dari denoising. Nah, seperti ini, tapi digambarkan di sini seperti ini untuk overlay-nya. Sinyal asli ini merupakan sinyal merah yang menampilkan fluktuasi tajam akibat noise, terutama di 150 hingga 250 detik. Sementara sinyal yang di denoising itu biru, yang, oh maaf, biru itu yang tadi ini maksudnya menunjukkan osilasi halus dan stabil pasca MD serta smoothing meski SNR turun dari 3,75. Denoising berhasil mengisolasi trends utama di 200 hingga 300 detik. Nah, ini terdapat SNR-nya 1,36, jadi turun dari frekuensi yang dari SNR yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini terdapat perbedaan denoising MD dan moving average sebelumnya yang sudah dikacakan. Nah, di sini yang gambar pertama ini untuk EMD dan gambar kedua ini untuk moving average. Nah, pada EMD menunjukkan sinyal asli berisik berwarna putih ini dengan fluktuasi minus 30 hingga 20 dan sinyal denoisingnya MD warna merah ini yang lebih halus minus 20 hingga 10 dB. Kemudian MD efektif untuk sinyal non-linear atau non-stasioner. Tapi di SNR ini tergolong rendah karena menunjukkan sisa noise. Nah, lalu untuk yang moving average yang kemarin itu menampilkan sinyal asli yang tanda warna putih ini yang merupakan yang di-cut dengan variasi minus 30 hingga 30 dB dan sinyal yang di denoising itu berwarna merah yang halus berkisar 0 berkisar negatif 10 hingga 10 dB dengan SNR-nya juga naik dari yang sebelumnya itu negatif 4,91 dB ke 1,99 dB dengan stabil yang penting hilang. Nah, untuk kesimpulannya, untuk jumlah IMF yang dihasilkan dari proses IMD tadi itu ada 4. Berdasarkan output, jumlah IMF adalah 4 menunjukkan IMF yang berhingga. Ini terjadi karena IMD berhenti setelah residu tidak dapat diuraikan lagi, dibatasi oleh kompleksitas sinyal 78 sampel 0,20 Hz dengan aturan shifting. Kemudian untuk IMF sebanyak mungkin itu maksimum hanya 4 karena kalau misalnya lebih dari 4 itu kemungkinan akan membuat data sintetik baru. Karena kalau 4 itu adalah data yang original dari data SP-nya. Lalu untuk SNR terbaik yang dari hasil filtering sinyal itu IMF tertentu dipilih untuk rekonstruksi sinyal yaitu dari SNR terbaik 1,36 itu untuk di skip untuk IMF 1 dan IMF 2, 3, 4 itu dipakai. Nah, IMF 1 dilewati karena mengandung noise frekuensi tinggi. Nah, kemudian untuk 2, 3, 4 itu digunakan dan digunakan untuk sinyal aslinya. Kemudian
Untuk perbandingan hasil denoising dan MD tadi dengan moving average, perbandingannya secara waktu MD dan smoothing average itu SNR-nya 1,36 dengan smoothness 2,6 kali noise-nya 71,7% versus moving average yang SNR-nya itu mungkin lebih tinggi dan smoothing-nya terlihat di plotnya tadi. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Lalu untuk tugas yang kedua ini merupakan denoising dari data magnetoluriknya. Nah, untuk denoising dari data MT-nya ini diperoleh sinyal aslinya itu seperti ini. Nah, sinyal aslinya itu seperti ini dengan noise-nya itu di sini ada SNR sebelumnya itu adalah 14,75. Nah, sinyal ini menunjukkan oscillasi dengan amplitudo -1 hingga 4 ditandai dengan fluktuasi cepat. Jadi ini fluktuasinya itu sangat cepat mengindikasikan noise frekuensi tinggi di atas sinyal utama dengan pola tidak konstan sepanjang 0 sampai 10 detik, mencerminkan sinyal mencerminkan sifat non stasioner. Jadi nilai SNR 14,75 ini menunjukkan rasio daya sinyal terhadap noise yang cukup baik. Namun noise tetap signifikan dan berpotensi mengganggu analisis bit utama. Nah, di sini bisa dilihat kemudian untuk dari sinyal asli itu dilakukan beberapa IMF. Di sini ada sampai 6 IMF yang dilakukan. Nah, ini untuk IMF satunya menunjukkan osilasi cepat dengan amplitudo negatif 0,75 hingga 0,75, mencerminkan noise-nya dengan frekuensi yang tinggi di lebih dari 5 Hz dengan konsisten 0 sampai 10. Jadi kemudian kemungkinan ini karena interferensinya. Kemudian untuk IMF 2 menampilkan oscillasi lebih lambat dari IMF 1 dengan amplitudo -1,5 hingga 1,5 dengan frekuensi utamanya itu menengah kurang dari 5 Hz. Lalu untuk IMF ketiga menunjukkan osilasi cepat dengan amplitudo negatif 1,5 hingga 1,5 mencerminkan sesa noise atau transisi frekuensi menengah dari 2 sampai 5 Hz yang konsisten sepanjang 0 sampai 10 Hz. Kemudian IMF 4 ini menampilkan osilasi yang lebih lambat 0,75 Hz hingga. Nah, ini dilanjutkan untuk IMF ketiganya, IMF keempat menampilkan osilasi lebih lambat dari IMF 3 dengan amplitudonya itu negatif 0,75 hingga 0,75, menggambarkan sinyalnya tuh lebih frekuensi lebih rendah. Jadi kurang dari 2 Hz dengan pola lebih stabil dan teratur. Nah, kemudian ini ada IMF 5 dan IMF 6. Untuk IMF 5 sendiri menunjukkan osilasi dengan amplitudo negatif 0,2 hingga 0,2 dengan menampilkan pola gelombang yang relatif lambat dan teratur sepanjang 0 sampai 10 detik. Eh, Komponen ini mengindikasikan frekuensi yang rendah kurang dari 2 Hz. Kemudian untuk IMF 6 ini menampilkan osilasi yang sangat lambat dengan amplitudo negatif 0,10 hingga 0,15 menunjukkan pola yang hampir mendekati tren jangka panjang. Frekuensi ini sangat rendah di kisaran kurang dari 1 Hz. Nah, kemudian untuk denoising sinyalnya, untuk denoisingnya terdapat SNR afternya ini 18,29. Nah, pada 18,29 ini hasil denoising dengan MD menampilkan sinyal biru ini dengan amplitudonya negatif 20 hingga 3 dengan waktunya 0 sampai 10 detik. Pola gelombang halus menunjukkan noise frekuensi tinggi dihilangkan dan mempertahankan fitur utama untuk bisa dianalisis. Kemudian di sini untuk rekonstruksi sinyalnya dengan SNR tadi 18,29 dan ini yang warna abu-abu ini atau putih abu-abu ini merupakan noise-nya untuk yang ini untuk rekonstruksinya. Nah, perbandingan sinyal merah dan direkonstruksi dengan sinyal yang noise itu amplitudo minus min 1 hingga 4 dengan waktu 0,10 sinyal direkonstruksi mendekati sinyal asli meski ada sedikit penyimpangan menunjukkan efektivitas MD dan mengurangi noise. Nah, untuk kesimpulan dari yang tugas kedua ini, plot IMF itu sinyal asli SNR-nya 14,75
di B dan dikomposisi menjadi 7 IMF. Nah, IMF 1 itu 38,56 dengan noise tinggi. IMF 2 sampai 4 itu 5 sampai 0,9 Hz sinyal utama, menjadi sinyal utama. Jadi yang dipilih menjadi sinyal utama itu adalah dari IMF 2 hingga 4. Nah, untuk IMF 5,6 ini dengan nilai frekuensinya itu 0,9 sampai 0,2 itu tergolong noise rendah, jadi tidak digunakan. Nah, untuk rekonstruksi sinyalnya, gunakan IMF 2,4 dengan energi tinggi untuk direkonstruksi. Jadi hasil SNR 18,29 itu amplitudo min 2 hingga 2. Untuk perhitungan SNR-nya, SNR awal 14,75 dB, kemudian naik menjadi 18,29 dengan peningkatan 3,54. Nah, untuk penjelasannya itu lebih lanjutnya denoising ini di efektif untuk noise reduction-nya itu 17,7, korelasinya tuh 98,4%. Lalu IMF 2 hingga 4 dipilih karena eh, energinya tinggi dan relevansi. Lalu IMF 1, 5, 6 dihilangkan sebagai noise. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.